İşiten de Meskipun itu bukanlah tawaran bantuan tanpa syarat, karena kamu bernegosiasi pada putraku untuk tetap tinggal di istana. Tapi sayangnya itu tidak berhasil. lakin ne fayda? Kamu akan pergi ke istana penuh air mata. Safie menjawab, sekarang kamu mulai membicarakan tentang keberuntungan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi esok hari? Handan pun menjawab, aku tidak memberitahukan apa yang akan terjadi esok hari, tapi apa yang terjadi hari ini. Masa pemerintahanmu telah berakhir, Sultan aku. Sekarang masa pemerintahanku lah yang dimulai. Artık benim devrim başlıyor. Di ruangannya, Raja membawa batu yang sebelumnya ia pegang dan meletakkannya di meja. Ia nampak sangat kecewa. Raja berkata, prajuritku seharusnya menyerang musuhku dan bukan diriku. Kesetiaan mereka hanyalah tentang segenggam emas. Handan pun berkata, hanya Tuhan yang bisa memberi tanpa harus menerima. Terima kasih kepada Tuhan, kamu memiliki subjek yang setia seperti Dervis. Mendengar perkataan ibunya, Raja pun tersenyum pada Dervis. Kimdi o derviş? Lalu kemudian Raja bertanya, siapa pria itu? Pria yang muncul entah dari mana. Dervis menjawab, pria itu adalah salah satu syekh dari Uskudar. Dia adalah orang penting dengan keajaiban, dihormati di seluruh Istanbul. Ia bernama Aziz Mahmud Hudayi. Hüdayi Hazretleri. Raja pun akhirnya berkata, Yang Mulia Hudayi. Raja menyadari kalau kedatangan Hudayi adalah atas jawaban doanya. Tuhan mendengar doaku, Ibu. Tuhan menerima doaku. Tuhan mengirimkan Hudayi kemari. Tuhan mengirimkan pria itu untuk melindungiku. Raja nampak sangat senang. Ya, siapa sih yang gak senang kalau Tuhan menjawab doa-doa kita ya? Di tempat lain, Anastasia nampak terbaring. Ia telah diperiksa oleh dokter. Janet mengatakan pada dokter agar dokter bisa membuat Nasya kembali pulih, karena Nasya telah dipercayakan kepadaku. Jika dia mati, maka aku akan dihancurkan. Setelah mengatakan hal itu, mereka pun keluar dari sana. Dan tidak lama, Rehan pun masuk ke ruangan itu. Kita beralih sebentar kepada Safie Sultan. Ia berkata pada Nasuh bahwa cucunya sangat keras kepala. Dia sangat berani dan angkuh sebagai seorang raja. Tapi dia juga sangat pintar. Dia akan menjadi penguasa yang baik di masa depan. Tapi jika dia mau mendengarkan kita. Masa. Kembali kepada Rehan. Kini ia berdiri di hadapan Nasya. Ia memandangi Nasya. Ia kemudian mengambil bantal dan akan membunuh Nasya. Di saat yang sama, Raja pun masuk ke sana. Rehan segera berpura-pura merapikan bantal Nasya, hingga Raja pun tidak curiga. Dudu kemudian melaporkan pada Raja kalau dokter telah memeriksanya, tapi ia tidak juga membuka matanya. Raja kemudian bertanya pada Rehan, bagaimana ini bisa terjadi, Rehan? Rehan pun menjawab, aku baru saja mendengarnya, Raja, dan aku belum mendapatkan informasi apapun. Dudu berkata lagi, kalau mereka tidak begitu tahu banyak tentang kejadian yang terjadi. Golge Hatunlah yang telah menyelamatkannya. Aku telah menginvestigasinya, dan nampaknya kalau Nasya ingin melarikan diri. Raja pun bertanya-tanya, apakah Nasya memang ingin melakukannya? Rehan pun menjawab, dia memang mencobanya, Rajaku, dan beberapa aga yang usil yang tidak mengenalnya ingin menghukumnya atas namamu. Dervis pun bertanya, siapa aga itu? Dudu pun menjawab, sayangnya Golge Hatun tidak melihatnya. Raja bertanya lagi pada Rehan, bagaimana ini bisa terjadi, Rehan Aga? Bukankah semuanya ada dalam pengetahuanmu di Harim? Rehan pun menjawab, maafkan aku, Rajaku, seperti yang kamu tahu, kita semua merasa panik ketika para tentara mengetuk pintu. Jadi Rehan menggunakan alasan saat para tentara yang datang ke istana. Raja pun diam mendengarnya. Namun Dervis menyuruh Rehan untuk memanggil Golge Hatun. Kita beralih kepada Safie Sultan.
Nasu berkata, selain Handan Sultan, Dervish Aga juga mendapatkan perhatian. Dia adalah salah satu yang telah memprovokasi raja untuk menentangmu. Safiye Sultan menjawab, kita telah banyak melihat Handan maupun Dervish. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki kuburannya. Kini cucuku telah membuatku kesal karena rasa tidak hormatnya padaku. Maka berikan surat ini pada Wazir Yafuz Ali Pasha. Aku ingin cucuku tidak bisa menepati janjinya. Nah, Yafuz itu adalah Pasha yang sedang ke Mesir ya guys. Jadi nampaknya surat itu akan mempengaruhi Yafuz hingga nantinya raja tidak akan bisa menepati janjinya, yaitu membayar gaji para tentara. Tapi kita ikutin aja terus apa yang akan terjadi. Apakah Yafuz akan dibawa kendali Safiye atau tidak? Kembali kepada raja. Kini Golge Hatun pun sudah ada di dalam ruangan. Dervish pun mendengarkan Golge yang berbicara menggunakan bahasa isyarat. Dervish menjelaskan pada raja setelah mendengar keterangan dari Golge, di mana Golge mengatakan ia hanya melihat dari kejauhan. Jadi saat ia tiba, pria itu telah pergi. Dia pun lompat ke dalam air untuk menyelamatkan Nasya. Raja mengucapkan pada Golge, ia telah melakukan pekerjaannya dengan bagus. Kamu akan diberikan hadiah. Hünkâr, Nasya pun bergerak, dan Janet yang memperhatikannya berkata pada raja bahwa Nasya nampaknya akan sadar. Tentu saja hal itu membuat Rehan menjadi panik. Nasya kemudian membuka matanya. Ia pun bertanya, di mana dirinya? Raja pun menjawab, kamu berada di istana. Kamu bersamaku. Golge Hatun telah menyelamatkanmu. Nasya pun melihat ke arah Golge dan ia pun tersenyum. Raja kemudian bertanya, siapa yang melakukan hal ini padamu? Nasya pun mulai berbicara. Dan Rehan nampak menutup matanya. Ia merasa pasrah kalau Nasya akan menyebutkan namanya. Nasya berkata, aku meninggalkan ruanganmu. Kemudian aku tidak ingat selanjutnya. Mendengar jawaban Nasya, Rehan merasa lega dan membuka matanya. Nasya melanjutkan, aku tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Raja pun bertanya, bagaimana bisa kamu tidak mengingatnya? Dudu pun menjelaskan pada raja, itu bisa saja terjadi karena dia mungkin merasa shock. Raja berkata lagi, Nasya, mereka bilang kamu mencoba melarikan diri, dan para aga telah menangkapmu. Apakah itu benar? Apakah kamu benar-benar ingin kabur? Nasya menjawab, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tapi benar, aku ingin melarikan diri. Raja pun merasa kecewa mendengar jawaban Nasya. Ia kemudian menyuruh semua orang untuk keluar dari dalam ruangan. Di luar ruangan, Dervish bertanya pada Rehan seperti layaknya orang yang akan mengintimidasi. Dervish bertanya, Rehan, apakah ada sesuatu yang harus aku ketahui? Rehan pun menatap Dervish, kemudian menjawab tidak. Dervish pun menjawab, baiklah. Dan ia pun melepaskan Rehan. Di dalam ruangan, Raja berkata, setiap malam aku berdoa ketika aku meletakkan kepalaku di bantal, agar aku bisa bangun melihat matahari lagi. Salah satu mataku akan selalu terbuka, dan telingaku selalu mendengar keluar. Aku memegang belati di tanganku di bawah bantalku, dan untuk pertama kali di dalam hidupku, aku tidur tanpa melakukan hal itu, karena kamu bersamaku, dengan nafas dan harummu. Kita bersama sepanjang malam, tapi ketika aku bangun di pagi hari, kamu tidak di sana. Kamu telah pergi. Dan aku diberitahukan kalau kamu ingin melarikan diri. Kamu meninggalkanku dan melarikan diri.
Raja pun pergi setelah mengatakan kekecewaannya pada Nasya. Rehana, Saat di luar ruangan, Raja berkata pada Rehan Aga, "Rehan Aga, kamu harus menjaga Nasya. Jika dia mencoba kabur lagi, atau jika sesuatu terjadi padanya, maka aku akan mengeksekusimu." senin kelleni alırım. Tentu saja perintah itu seperti cambukan pada Rehan. Ia hanya bisa terdiam dan tampak tegang. Ya, dengan perintah itu, berarti kehidupan Nasya adalah kehidupan bagi dirinya sendiri. Dan kematian Nasya berarti kematian juga baginya. Dan sekarang, ia tidak bisa melakukan kejahatan apapun lagi kepada Nasya.